akan membahas tentang analisis perdagangan Indonesia pasca pemberlakuan AFTA dengan studi komparatif Indonesia-Cina. Permulaan abad 20 menjadi awal dimulainya hubungan perdagangan internasional. Perekonomian nasional menjadi saling berhubungan. Hubungan ini sering disebut dengan istilah globalisasi, yaitu pergerakan ke suatu perekonomian global. Efek perekonomian luar negeri dengan adanya perdagangan internasional akan berpengaruh terhadap perekonomian domestik. Perekonomian internasional menghubungkan negara-negara melalui dua jalur, yaitu jalur perdagangan barang dan jasa atau sektor real dan sektor keuangan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka negara dapat membuka perekonomiannya dengan melakukan perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Hal ini sama juga dengan yang dilakukan antara Indonesia dan Cina. Tepatnya pada tanggal 4 November tahun 2010, pemerintah Republik Indonesia bersama negara ASEAN menandatangani sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between of the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China. Atau dapat disebut, ini merupakan perjanjian kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif antara ASEAN dan Republik Rakyat Cina. Perjanjian ini juga disebut dengan ASEAN Chinese Free Trade Area atau AFTA. Melalui perjanjian ini, maka ASEAN mulai melakukan pasar bebas di kawasan ASEAN Cina. Khususnya untuk negara-negara ASEAN, misalkan 6 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam, telah menerapkan bea masuk sebesar 0% per Januari tahun 2004 untuk beberapa produk yang berkategori Early Harvest Package. Sedangkan mulai diberlakukan bea masuk 0% itu untuk semua produk ditetapkan sejak 1 Januari tahun 2010. Dari penetapan ini, maka Indonesia bagaimanapun kondisi perekonomiannya harus bisa bersaing di pasar global. Kemampuan Indonesia dalam memproduksi output yang dapat diterima di pasar global menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi, mengingat kenaikan pertumbuhan ekonomi ditentukan secara signifikan melalui peningkatan net ekspornya. Untuk memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi, untuk itu pemerintah Indonesia harus memperhatikan pertumbuhan sektor real secara terarah, terprogram, dan berkelanjutan. Nah, dari jurnal yang dibahas ini, ada studi empiris yang menggunakan uji kausalitas model koreksi kesalahan yang menunjukkan adanya pola kausalitas atau pola timbal balik antara tingkat ekspor real yang mempengaruhi tingkat pendapatan nasional real. Begitupun sebaliknya, tingkat pendapatan nasional real mempengaruhi tingkat ekspor real. Dengan demikian, dari studi empiris ini menyatakan bahwa mendukung hipotesis pertumbuhan ekonomi dalam negeri, di mana hal ini mendukung ekspor. Untuk membahas tentang AFTA itu sendiri, pada awalnya ada seorang yang bernama Latif Adam di jurnalnya pada tahun 2003 itu melakukan studi yang membahas tentang perspektif hubungan dagang Indonesia dan Cina. Menurut Adam, terdapat dua perspektif dalam hubungan dagang antara Indonesia-Cina, yaitu pola perdagangan dan struktur perdagangan. Disinilah terdapat sinyal dari persetujuan AFTA itu,
di mana dapat dilihat dengan jelas apabila kita mencermati pola perdagangan Indonesia-Cina. Berbagai indikator mengenai pola perdagangan di antara kedua negara menunjukkan bahwa produk Indonesia semakin lama semakin inferior dari terhadap produk Cina. Nah, secara eksplisit, hal ini terindikasi cukup jelas dari perkembangan ekspor dan impor pada periode 1990 sampai 2009, di mana pertumbuhan ekspor Indonesia ke Cina itu sebesar 7,9% per tahun. Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan impor Indonesia dari Cina yang sebesar 17,1% per tahun. Hal inilah yang menunjukkan bahwa kemampuan penetrasi produk Cina ke pasar Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan penetrasi produk Indonesia ke Cina. Dalam konteks inilah, pemberlakuan AFTA dikhawatirkan akan mendorong peningkatan penetrasi produk Cina ke pasar Indonesia. Kemungkinan bahwa pemberlakuan AFTA ini akan mendorong semakin tingginya tingkat penetrasi produk Cina ke pasar Indonesia dengan sangat tinggi. Ini berarti menandakan bahwa kunci persaingan akan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan daya saing. Nah, problemnya di sini yaitu berbagai studi kasus telah menunjukkan bahwa beberapa elemen pembentuk daya saing seperti tingkat efisiensi, produktivitas, dan lingkungan bisnis di Cina relatif lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia. Selain polanya yang semakin tidak menguntungkan, Indonesia juga menghadapi permasalahan struktural di dalam menjalin hubungan dagang dengan Cina. Terdapat indikasi bahwa struktur perdagangan Indonesia dengan Cina itu bersifat asimetris, yang artinya di satu sisi struktur ekspor Indonesia ke Cina masih sangat didominasi oleh produk primer. Produk primer ini seperti produk minyak dan gas, kemudian hasil pertanian dan pertambangan. Tidak hanya itu, terdapat juga kecenderungan bahwa produk primer di dalam struktur ekspor ke Cina bukannya melemah, tetapi justru mengalami peningkatan. Di sisi lain, terdapat juga struktur impor Indonesia dari Cina, yaitu di mana lebih banyak didominasi oleh produk industri pengolahan dengan proporsi yang cenderung terus meningkat. Nah, terdapat tabel yang membandingkan neraca perdagangan Indonesia-Cina dari tahun 1999 sampai 2007, di mana Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Cina. Baru pada tahun 2008, perdagangan Indonesia mengalami defisit terhadap Cina, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat signifikan. Nah, yang dikhawatirkan di sini adalah apabila dengan pemberlakuan perjanjian AFTA, maka dikhawatirkan akan menghasilkan kesempatan dan ancaman bagi industri-industri di Indonesia. Kesempatan bagi industri-industri di Indonesia yang memiliki comparative advantage terhadap Cina, dan begitu juga sebaliknya. Dilihat pada tahun 2008, sektor-sektor industri di Indonesia yang memiliki comparative advantage terhadap Cina itu berupa barang-barang hasil alam, selain makanan dan bahan bakar, kemudian bahan bakar mineral dan pelumas, minyak hewan dan tumbuhan. Seperti yang dilihat pada tabel berikut, tabel yang telah ditampilkan ini. Nah, berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 total neraca perdagangan kita mengalami defisit sebesar 3.612.667.840 US dollar. Dengan diberlakukannya AFTA akan memberikan potensi defisit yang lebih besar terhadap neraca perdagangan antara Indonesia dengan Cina. Indonesia mungkin bisa berharap dari sektor pertambangan tadi
yang akan bertambah dengan diberlakukannya AFTA. Namun, ancaman nyata terjadi dari sektor manufaktur karena dapat dilihat dari tabel ini, neraca perdagangan antara Indonesia dengan Cina di mana dilihat dari komoditas SITC-nya pada kode 5, 6, 7, dan 8 itu mengalami defisit. Hal ini dapat mengakibatkan terancamnya sektor manufaktur Indonesia yang selama ini menjadi andalan menyerap tenaga kerja akibat diberlakukannya AFTA. Nah, berdasarkan uraian inilah ya maka menarik untuk diteliti mengenai analisis kausalitas perdagangan antar kedua negara yang direpresentasikan dari kenaikan net ekspor terhadap gross national product. Apabila terjadi suatu variabel dapat menyebabkan pengaruh pada variabel lain, maka diperlukan kebijakan yang lebih nyata dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong sektor real. Model perekonomian yang meliputi kegiatan ekspor dan impor itu dinamakan perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Nah, dalam model inilah akan terdapat dua aliran baru di dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu aliran pendapatan yang diterima dari ekspor yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan dan aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor. Itu merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Nah, kedua aliran inilah akan mempengaruhi keseimbangan perekonomian negara. Ekspor akan meningkatkan pendapatan nasional pada keseimbangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi sebaliknya, impor malah menurunkan pendapatan nasional pada keseimbangan perekonomian negara. Secara teori, pertumbuhan net ekspor dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan timbal balik secara positif. Artinya, jika pertumbuhan net ekspor naik, maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Dan jika pertumbuhan net ekspor turun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan turun. Begitupun sebaliknya. Sedangkan dari analisis yang dilakukan dalam jurnal ini merupakan uji kausalitas dari Granger. Uji kausalitas ini menunjukkan bahwa pada periode 1990 sampai 2009 di Indonesia dan Cina memperoleh hasil yang berbeda, di mana di Indonesia diketahui bahwa pertumbuhan net ekspor mempunyai pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di Cina ada hubungan timbal balik atau hubungan positif antara net ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Ya, dalam hal ini adalah gross domestic product-nya. Yang keduanya dapat saling mempengaruhi kenaikan net ekspor, di mana kenaikan net ekspor ini akan meningkatkan GDP atau pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mendorong kenaikan ekspor realnya. Hasil analisis inilah sesuai dengan kondisi ekspor Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi global, di mana adanya guncangan luar negeri dapat berakibat pada menurunnya permintaan barang-barang ekspor domestik sehingga produksinya menjadi turun. Adanya penurunan produksi mengakibatkan para pekerja atau buruh mengurangi konsumsi dan investasinya, sehingga pendapatan nasional juga menjadi turun, yang pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Begitu pula sebaliknya, jika kondisi luar negeri mengalami perbaikan, ini akan berdampak pada kenaikan permintaan ekspor, sehingga kenaikan permintaan ekspor di Indonesia, sehingga produksinya akan meningkat dan para buruh atau para pekerja pabrik lainnya
itu juga mampu meningkatkan konsumsi dan investasinya yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Alasan lainnya yaitu karena pasar domestik di Indonesia sangat luas, sehingga sebagian besar ekspor terserap di dalam negeri. Barang-barang yang diekspor biasanya berupa barang-barang mentah yang berasal dari sektor pertanian, sektor pertambangan maupun sektor industri. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melemah jika hanya bergantung pada ekspor tersebut. Karena pada dasarnya Indonesia hanya mengekspor sumber daya alam yang sulit untuk diperbaharui, yang dimana akhirnya akan habis untuk kebutuhan domestik dan kebutuhan ekspor. Sedangkan berbeda di Cina. Cina memiliki kondisi yang cukup berlawanan dengan Indonesia, yaitu di samping pertumbuhan ekonominya mampu meningkatkan net ekspornya, ternyata net ekspornya pun memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya yang diwakili oleh nilai gross domestic product yang meningkat. Cina mempunyai komoditi ekspor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran dari luar negeri. Nah, dari penjelasan tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, berdasarkan tabel yang tadi, dalam kurun waktu 1998 sampai 2008, similarity index dari produk ekspor industri nasional dengan produk ekspor industri Cina bukannya menurun, tetapi justru meningkat dari 58,9% pada tahun 1996 menjadi hampir 62% pada tahun 2008 atau kisaran 61,99 sekian persen. Ini berarti bahwa struktur perdagangan di antara kedua negara itu bersifat substitusi daripada komplementer. Nah, di sini pemberlakuan AFTA akan membuat produk industri nasional harus mau tidak mau head to head bersaing dengan produk industri Cina. Yang kedua, dengan menggunakan rasio output terhadap tenaga kerja sebagai proksi produktivitasnya, perhitungan menunjukkan bahwa gap produktivitas tenaga kerja Indonesia dengan produktivitas tenaga kerja Cina justru semakin melebar. Nah, pada tahun 1996, produktivitas tenaga kerja Indonesia adalah 70,1% dari produktivitas tenaga kerja Cina. Sedangkan pada tahun 2008 menurun menjadi hanya 65,4%. Yang ketiga, dibandingkan dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Cina cukup memiliki action plan yang jelas untuk menata sektor industrinya. Misalkan begini, pemerintah Cina menyediakan dana yang cukup besar untuk membantu industri andalan ekspornya, contohnya industri TPT, untuk melakukan restrukturisasi permesinan. Tidak mengherankan bila permesinan yang digunakan industri Cina sangat efisien dan produktivitasnya cukup tinggi. Misalkan permesinan yang digunakan di Cina itu mampu menghemat energi 17% lebih rendah dari permesinan yang digunakan industri TPT di Indonesia. Hal ini merupakan perbandingan yang cukup signifikan antara Cina dan Indonesia. Yang keempat, pemerintah Cina memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menciptakan lingkungan yang pro-bisnis. Selain melakukan reformasi birokrasi, menegakkan hukum, dan menciptakan stabilitas ekonomi makro, pemerintah Cina juga mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk membangun dan menjaga kualitas infrastruktur mereka. Hal ini dapat dilihat dari 10 tahun terakhir, budget infrastruktur sebagai rasio terhadap PDB Cina selalu berada di kisaran 7,5 sampai 10%. Berbeda dengan di Cina,
Dalam 10 tahun terakhir, anggaran infrastruktur yang dialokasikan pemerintah Indonesia relatif sangat kecil dan cenderung terus menurun. Dari 3,7% pada tahun 1999 turun menjadi 3,6% pada tahun 2003 dan 2,9% dari tahun 2008 dan turun hingga 1,5% pada tahun 2009. Tidak mengherankan apabila beberapa studi menyimpulkan bahwa infrastruktur menjadi salah satu kendala serius yang dihadapi sektor industri untuk memperbaiki dan meningkatkan daya saing mereka. Yang kelima, beberapa BUMN yang menguasai industri hulu seperti industri Pertamina dan PLN tidak beroperasi secara efisien. BUMN itu mentransfer ketidakefisiennya kepada industri nasional dengan menetapkan harga jual yang tinggi bagi produk atau jasa yang dihasilkan kepada industri nasional. Yang keenam, otoritas moneter di Cina mampu mendorong perbankan bekerja secara efisien, sehingga mampu menyediakan kredit murah. Bunga kredit yang ditawarkan perbankan Cina berada di kisaran 5-6%, jauh lebih rendah daripada bunga kredit yang ditawarkan perbankan Indonesia, yang masih berada di kisaran 13-14%. Tingginya bunga kredit yang harus dihadapi perusahaan industri Indonesia menyebabkan mereka mengeluarkan biaya modal 8% lebih tinggi dari biaya modal yang harus dibayar perusahaan Cina. Nah, dari hal ini menurut saya dapat ditarik sedikit simpulan bahwa memasuki era globalisasi perdagangan internasional itu merupakan pintu untuk berhubungan dengan negara lain di seluruh dunia. Hubungan ini bisa akan memberi dampak positif pada suatu negara apabila negara tersebut mampu mengambil keuntungan dari adanya hubungan dagang ini. Salah satu cara untuk mengetahui bahwa perdagangan internasional dapat memberi dampak yang positif yaitu net export atau ekspor real dapat menunjukkan kenaikan atau pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product. Sebaliknya, adanya kenaikan GDP berdampak positif dalam menunjang ekspor real. Nah, dari hasil penelitian pada jurnal ini didapat bahwa untuk negara Indonesia adanya kenaikan net ekspor dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan Gross Domestic Product. Sedangkan GDP tidak berpengaruh terhadap kenaikan net ekspor atau ekspor real. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pasar dunia sangat berpengaruh terhadap permintaan barang domestik. Adanya kenaikan permintaan pasar dunia terhadap produk domestik mampu meningkatkan pendapatan negara dengan meningkatkan Gross Domestic Product. Namun sayangnya, kondisi ini tidak didukung dengan kinerja yang baik dari pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor real. Misalnya tersedianya infrastruktur yang memadai tidak didukung dengan tersedianya anggaran dalam hal ini modal yang dapat membantu industri dengan restrukturisasi permesinan, kemudahan birokrasi, dan meningkatkan kinerja perbankan dalam mendukung produksi dengan memberikan kredit dengan bunga yang ringan, sehingga biaya yang dikeluarkan sektor real dalam membiayai permodalan menjadi lebih ringan. Sedangkan berbeda dengan negara Cina tersebut telah dapat mengolah pertumbuhan ekonominya sehingga outputnya memiliki daya saing di pasar internasional. Mungkin tadi merupakan sedikit penjelasan dari jurnal yang telah diberikan, yaitu tentang analisis perdagangan Indonesia pasca pemberlakuan AFTA terkait dengan studi komparatif Indonesia dan Cina. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dari penjelasan saya dan video ini, saya mohon saran dan kritikan yang berguna bagi kesempurnaan pembuatan video ini. Terima kasih.